Halo, selamat sore dan selamat datang di acara Forum Ultima. Nah, tepuk tangan dong, aduh. Nah, Forum Ultima ini nggak berasa nih ya, Forum Ultima udah ngadain acara yang sekarang udah masuk ke angka 13. Wow, udah masuk ke angka cantik 13 nih ya. Forum Ultima yang ke-13 ini agak berbeda dengan biasanya. Kenapa? Karena Forum Ultima ini bekerja sama dengan Popsicle dan Angka Fortuna Cinema. Hari ini tuh kita akan banyak sharing tentang satu film yang akan dibahas nanti. Udah pada tahu belum filmnya film apa? Apa? Iya, Nine Summer Stands Autumn. Nine Summer Stands Autumn ini diangkat dari kisah nyata sang penulis novelnya, yaitu Mas Iwan Setiawan. Mas Iwan Setiawannya nggak datang, tapi ayo, siapa yang datang? Selain ada diskusi film, ikutin sampai selesai acara ini ya teman-teman ya, karena ntar ada pembagian souvenir-souvenir yang bagus bagi kalian yang bertanya pada pembicara-pembicara nanti. Kayaknya langsung aja deh ke inti acaranya. Sebelum kita masuk ke inti acaranya, aku bakal puterin satu trailer dari film Nine Summer Stands Autumn ini kali ya. Tepuk tangannya dong. You see out there? This is New York. New York is a very big city. Do you know how many people would kill for that job? Do you realize what you're just doing? Di sini, aku akan membuat cerita baru untuk keluarga tercinta. Lanang nah, anakku lanang nah. Apa kan? Kon gak apa-apa ya? Artinya kon itu arek lanang. Jadi arek lanang itu kudu sing kendel. Ngerti kon? Apa yang namanya anak lanang itu harus nyupir, harus berkelahi, atau harus dipenjara. 7 kali 6, 42. 7 kali 8, gimana? Pangkat AB, pangkat N. Iwan gak takut hantu, Bu. Iwan takut miskin. 50. Batu pujon. Banter ngono lho. Batu pujon. Iwan, aku Nida. Dan aku benci tau dah sama film. Kenapa? Kayaknya semua masalah di film tuh ada aja solusinya. Iki lho Pak, bayi iki keterima nang IPB. Bogor gak butuh awakmu. Omah iki sing butuh awakmu. Iwan iku jatahku. Nek dhek lu sapa sing ngewangi aku? Nek aku mati, sapa sing ngurus keluarga iki? Ibu, aku diterima kerja di New York. Alhamdulillah. Mbak, New York ki dendi yo? New York! Aku tak bisa memilih masa kecilku. Tapi masa depan itu, kita sendiri yang bisa melukiskannya. Nah, gimana tuh trailernya? Keren ya filmnya ya? Kita mesti nonton tuh kayaknya. Ada ajakin nonton bareng kali ya. Nah, hari ini tuh berasa istimewa banget ya, karena wow banget pokoknya, karena kita kedatangan orang-orang spesial dari dunia perfilman Indonesia. Ya, sekarang langsung masuk ke acara inti aja. Tapi sebelum masuk ke acara inti, aku akan memperkenalkan moderator kita yang beliau ini bisa dianggap sebagai wajah baru di jajaran dosen UMN, tapi sebenarnya beliau tuh udah cukup lama berprofesi sebagai dosen, bukan di UMN, tapi di Universitas Kristen Satya Wacana di Salatiga, Jawa Tengah selama 9 tahun. Beliau juga menyandang gelar Master of Fine Arts Film and Television Producing dari Chapman University, California pada tahun 2008. Ya, sekarang kita sambut aja Ibu Anita sebagai moderator kita hari ini. Tepuk tangannya dong. Oke, selamat siang semua. Selamat siang semua.
saya berasa kayak saya lagi ditonton audiens di bioskop abis sambil makan gitu, kayaknya asik banget gitu. Oke, hari ini kita akan diskusi topik yang sangat menarik tentang Nine Summers and Autumns. Bintang-bintangnya yaitu Pak Alex Komang di sini, kemudian Mas Iva Isfansyah dan Mas Edwin. Nah, sebelumnya saya perlu perkenalkan diri dulu. Bukannya mereka nggak butuh perkenalan sih, sebenarnya siapa sih nggak kenal orang-orang ini ya nggak? Tapi sedikit sedikit review. Pak Alex Komang lahir dengan nama asli Syaiful Nuha, lahir di Jepara, Jawa Tengah pada tanggal 17 September 1961. Beliau merupakan aktor senior Indonesia yang telah membintangi beberapa film nasional dan meraih penghargaan aktor terbaik Festival Film Indonesia 1987. Beliau ini merupakan murid dari Bapak Teguh Karya dari teater populer. Tepuk tangan dong! Pak Alex, monggo Pak, naik dulu Pak. Selanjutnya untuk Mas Iva Isfansyah. Mas Iva ini lahir di Jogja 16 Desember 1979. Beliau merupakan sineas muda Indonesia yang menyelesaikan studinya di jurusan Televisi Institut Seni Indonesia Jogja pada tahun 2011. Filmnya Sang Penari meraih Piala Citra, dan film ini kemudian mengukuhkan dirinya sebagai sutradara terbaik FFI 2011. Mari silakan Mas. Dan yang terakhir, Mas Edwin Nazir. Mas Edwin ini merupakan lulusan jurusan teknis tahun 1997 dari Universitas Trisakti. Betul ya Mas? Oke. Dan Mas Edwin ini tampang boleh muda, tapi pengalamannya beda. Kalian harus belajar nih dari Mas Edwin nih. Beliau ini sudah lompat-lompat ke berbagai bidang. Di jurnalis, di TV, yang sering nonton RCTI dulu berita, mesti pernah melihat nih wajahnya Mas Edwin. Terus nyebur juga di politik ya Mas, sempat nyebur di politik. Kemudian sekarang yang terbaru adalah produsernya dari Nine Summers, 10 Autumns. Mari Mas, silakan. Oke, kita akan melakukan diskusi. Jadi diskusi ini akan dibagi menjadi 2 sesi. Diskusi, kemudian nanti akan ada behind the scene, betul ya? Ada behind the scene, kemudian diskusi lagi. Nah, setelah itu akan ada tanya jawab. Nah, tanya jawab ini silahkan menanyakan berbagai pertanyaan yang tentunya berhubungan dengan film dan kepada orang-orang ini. Silahkan ditanyakan, dan 3 penanya terbaik yang nantinya akan dipilih oleh Mas Iva, Pak Alex, dan Mas Edwin akan mendapatkan hadiah menarik. Nah, mau kan? Nah, nanti saya akan memberikan kesempatan buat Mas Iva, Pak Alex, dan Mas Edwin untuk memilih. Nanti kan pasti akan banyak tuh yang nanya. Silahkan dipilih sendiri siapa yang menurut Mas-mas dan Bapak yang pertanyaannya paling oke. Nanti hadiahnya akan diberikan langsung oleh beliau-beliau ini. Asik kan? Abis itu langsung masuk di Facebook, lu diceklik gitu, masuk Facebook. Oke. Nah, sekarang langsung aja yuk kita mulai diskusinya dengan beliau-beliau ini. Oke. Mas Iva, Pak Alex, sama Mas Edwin, mungkin teman-teman nih pengen tahu sebenarnya ceritanya Nine Summer 10 Autumn ini tentang apa sih? Terus dapat idenya dari mana? Terus baru setelah itu mungkin cerita suka dukanya bikin film ini apa sih gitu. Oh iya. Selamat sore teman-teman semua. Sorry Mbak. Awal mulanya itu jadi bermula dari karena memang teman-teman ingin membuat sebuah film, tapi niatnya adalah yang tidak hanya menghibur tapi ingin film yang punya nilai, punya makna. Terus kemudian kita cari cerita sampai akhirnya bertemu dengan novel Nine Summers 10 Autumns.
dan tertarik untuk membuat itu menjadi film. Karena menariknya di novel itu adalah bukan semata-mata soal kesuksesan seorang Iwan Setiawan yang dari anak sopir angkot di Batu, Jawa Timur, kemudian bisa jadi direktur di New York. Tapi di situ ada nilai keluarga yang sangat kuat. Bagaimana satu keluarga yang sangat kompak, sangat saling support, saling mendukung, saling bergandengan tangan. Jadi bapaknya itu puluhan tahun hidup di jalanan, supir angkot, bekerja keras demi untuk anak-anaknya. Kemudian ibunya yang tidak lulus SD tapi begitu ngotot gitu, begitu ingin supaya anak-anaknya semua sarjana, dan akhirnya itu berhasil, bahkan 2 diantaranya sudah S2. Kemudian kakaknya yang paling tua itu adalah juara kimia sekabupaten tapi justru kuliah paling belakang, jadi anak paling pintar di rumah tapi justru kuliah terakhir karena lulus SMA dia memberikan les, dia ngajar buat membantu adik-adiknya kuliah dulu, baru dia kuliah di umur 35 tahun. Kemudian Iwannya sendiri juga seperti itu, dia di New York 10 tahun, dia sudah selalu ingin pulang setiap tahun tapi dia tahan-tahan di sana untuk memastikan bahwa seluruh keponakan-keponakannya di Indonesia punya kamar sendiri-sendiri, karena dia nggak pernah punya kamar sendiri sejak kecil gitu, jadi dia kirim uang dari sana. Nah, cerita keluarga inilah yang kami anggap menarik, jadi mewakili bagaimana keluarga Indonesia. Jadi kami ingin lewat cerita ini ada pesan untuk kebahagiaan itu akan terasa baik jika dibagi bersama keluarga. Itu poinnya. Terus kemudian lewat cerita itu saya ketemu dengan Mas Iva, ketemu dengan Mas Alex, terus ngobrol-ngobrol sama Mas Iva, sepakat yuk kita bikin film tentang keluarga. Jadi ada pesan nilai keluarga itulah yang ingin disampaikan lewat film. Nah, selanjutnya Mas Iva yang cerita berarti. Terima kasih, selamat sore semuanya. Iya, awalnya waktu yang paling penting buat saya dalam membuat film adalah saya dan tim produksi gitu, tim produksi saya yang jelas ngomongin tim berarti yang pertama memang antara director dengan produser ini harus punya visi yang sama gitu, itu yang paling penting gitu. Sebelum masuk ke cerita bahkan saya udah putuskan saya mau nggak kerja sama dia, saya mau nggak sama dia, dan itu bukan masalah bukan masalah orang itu sudah melakukan apa, sudah enggak, tapi bahkan kalau dibilang Pak Edwin waktu itu ini film pertamanya gitu, tapi yang saya lakukan pada waktu itu adalah ketemu dulu, ngobrol gitu. Ya, dalam pertemuan pertama itu saya bertemu dengan beberapa produser yang terlibat dengan ada Budiana, eksekutif produsernya, dan dengan Pak Edwin sendiri saya langsung merasa bahwa oke, ini yang menjadi poin yang paling kunci udah kepegang, bahwa saya merasa kita punya visi yang sama gitu. Maksudnya dalam membuat film-film saya sebelumnya yang ceritanya kadang nggak ada hubungannya sama keluarga pun saya selalu tarik ke hubungannya dengan keluarga gitu. Karena saya paling interest dengan relation antar karakter yang ada di dalam masyarakat yang paling kecil itu gitu. Keluarga itu selalu buat saya menjadi sesuatu yang paling menarik, dan saya selalu menghubungkan ke wilayah itu gitu. Apalagi ini ada satu cerita yang memang tentang keluarga, dan bahkan bisa dibilang konflik terbesarnya ya benturan-benturan antar karakter yang ada di rumah itu gitu. Jadi di situ kemudian saya mulai komit bahwa ayo kita bikin film ini bareng gitu. Bahkan cerita-cerita tentang ceritanya gitu, bahwa ada seorang keluarga dengan tingkat ekonomi yang tidak beruntung, bisa dibilang miskin gitu, terus kemudian bisa sukses, itu buat saya malah menjadi bukan poin yang paling menarik gitu. Tapi yang pertanyaan paling besar di saya yang menjadi menarik adalah, kok dia sudah sukses 10 tahun tapi memutuskan untuk pulang gitu. Ini masih ada sesuatu yang terjadi, yang kalau bicara tentang orang sukses di Indonesia banyak sekali orang yang entah karena pendidikan, entah karena prestasi, entah karena apa nantinya sukses. Tapi di film ini premisnya justru yang buat saya menarik, Iwan Setiawan ini justru pulang di saat dia sudah ada di titik suksesnya. Itu yang membuat saya terus ingin tahu, dan saya akhirnya komit untuk membuat film ini gitu. Oke,
jadi dalam prosesnya Mas Edwin dengan Mas Iva ketemu dulu dengan Mas Iwan, terus melontarkan ide, yuk kalau misalkan ini dibikin film gimana gitu loh. Kalau dari waktu itu pendapatnya Mas Iwan gimana? Nah, kebetulan Mas itu udah duluan ketemu dengan Mas Iwan. Kebetulan Mas Iwan ini juga saya merasa punya karakter yang saya cocok gitu, karena setelah menulis buku ini dan bisa dibilang mendapat sambutan yang bagus, banyak sekali juga production company gitu yang menginginkan untuk memfilmkan buku ini, itu banyak. Tapi Mas Iwan justru ini hidup saya nih, ini bukan tidak melulu karena cerita saya dibeli hanya karena uang dan saya kasih gitu. Dan jadi semuanya sebenarnya berhubungan bukan karena semata-mata cerita saya dibeli oleh Mas Edwin dan difilmkan gitu. Dan mungkin nanti Mas Edwin akan ketemu proses detailnya, tapi waktu itu yang menarik buat saya adalah Mas Iwan di antara banyak sekali pilihan yang mungkin secara profesional dan materi lebih menggiurkan gitu, tapi justru memilih orang-orang yang tepat dan punya visi yang sama gitu. Nah ini jadi menarik buat saya. Tadi sempat dibilang Mas Iva, Mas Edwin ini pertama kalinya ya jadi produser film, terus tiba-tiba Mas Iwan memberikan novel ini untuk difilmkan. Kalau logikanya ya, kalau orang mau, ini bukunya buku bagus nih, bestseller misalnya gitu, terus mau difilmkan, dia pasti akan memilih orang yang sudah berpengalaman gitu loh. Tapi kok bisa jatuhnya ke Mas Edwin yang baru pertama kali jadi produser? Gimana Mas? Itu pinter-pinternya saya ngomong aja Mbak. Oke. Jadi seperti yang Mas Iva bilang tadi sih, memang pada akhirnya ini bukan soal nilai kontrak atau apapun yang berhubungan dengan materi ya, tapi masalah kecocokan, masalah visi. Karena diskusi saat ketemu dengan Mas Iwan pertama itu, memang dia sedang dijajaki kemungkinan kerjasama oleh setidaknya ada 2 rumah produksi yang cukup besar, dan mereka sudah bicara konsep dan lain sebagainya, sampai kemudian saya mendapat kesempatan untuk bertemu juga dan kita cerita konsep, dan menurut Mas Iwan ya konsepnya lebih cocok. Kemudian artinya film ini akan dibuat bukan menjual drama kesedihan, isinya nangis-nangis sepanjang film, tidak seperti itu gitu, tapi lebih ke ya kita harus bikin film yang indah tapi tetap punya nilai gitu. Terus kemudian dari situ ya sudah kita sepakat memang kita harus bikin film yang memang punya nilai. Dan setelah sepakat itu kemudian saya juga cerita ke Mas Iwan siapa yang akan dijajaki sebagai sutradara, dan penyebutan Mas Iva itu juga membuat Mas Iwan, oh ya saya memang cocok seperti ini. Karena jadi kita nonton beberapa film, misalnya produksi siapa membuat apa, kita perbandingkan, dan kemudian apa yang ingin kita buat ya ada dalam film-film yang Mas Iva buat gitu. Jadi ya sudah, kita jalan seperti ini gitu. Jadi sehingga walaupun latar belakang belum pernah membuat film atau apapun lain sebagainya, menjadi ya sudah nomor 2 kita buat sama-sama, kira-kira gitu. Oke. Nah ini jadi satu kunci yang bagus nih untuk para filmmaker, terutama untuk mahasiswa ya. Tadi sempat ada yang konsultasi sama saya. Kalau saya jadi produser, gimana nih caranya supaya bisa dapat sponsor, supaya film saya menarik. Nah, belajar dari Mas Edwin nih, harus pinter-pinter ngomong ya Mas ya. Kalau nggak pinter-pinter ngomong, nggak bakal laku tuh film gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan selanjutnya soal pemilihan aktor. Dari sebegitu banyaknya aktor di Indonesia, kenapa pilihan itu dijatuhkan kepada Pak Alex di sini? Pak Alex, kenapa Pak Alex? Masalah ya? Iya, jadi buat saya setelah cerita dan sebagainya, satu visi tadi, cerita dan sebagainya, casting adalah hal yang paling krusial gitu, apalagi buat director gitu. Titik dimana kita merasa salah, udah 50% film kita bisa dibilang gagal gitu, artinya, atau bahkan bisa dibilang kerja kita lebih berat 2 kali lipat gitu, karena itu yang akan kelihatan di layar, itu yang akan ditonton orang gitu. Nah, waktu itu yang menarik di sini adalah pas saya masuk di sini itu kebetulan ada
Dewi Irawan, Bu Dewi Irawan yang sudah terlibat gitu, bahkan sebagai casting director, dan sudah kita bisa bilang pas kuncian. Jadi saya paling enak deh kalau misalnya nulis atau mengembangkan skenario, udah ada satu pemain yang kita kunci untuk paling enggak pas ngebayangin nulis, pengembangan dan sebagainya, karakternya akan seperti itu gitu. Nah kebetulan di film ini kita punya Dewi Irawan gitu untuk dikunci, bahkan sampai development udah ikut gitu. Nah dari sini saya baru oke, kalau ibunya Dewi Irawan, bapaknya siapa, anaknya siapa dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau buat saya yang paling penting adalah casting juga bukan hanya rumusnya mengumpulkan semuanya yang terbaik atau semua yang punya nama-nama paling terkenal itu rumusnya harus berarti filmnya paling berhasil. Enggak, justru itu kalau buat saya semuanya kerja tim gitu, dan itu yang membuat pada waktu saya bertemu dengan Pak Alex, saya nggak langsung yakin. Sebelumnya saya jujur saya nggak yakin. Beliau bilang ada pilihannya ini. Sama Pak Alex saya kayaknya harus ketemu dulu. Tapi begitu ketemu dengan semuanya, saya coba beberapa dialog yang waktu itu reading untuk nyoba emosi dan sebagainya, ditemuin dengan Bu Dewi. Ya memang turunannya dari Bu Dewi tadi, pasangannya bapaknya siapa, anaknya siapa dan sebagainya, itu yang buat saya sekarang ini adalah yang paling pas gitu. Karena penting sekali untuk dan saya memang saya pribadi saya sangat interest dengan relation di film ini, walaupun kita ngomongin keluarga utuh gitu. Yang paling penting saya sangat interest dengan relation si Iwan ini, anak laki-laki satu-satunya dengan bapaknya gitu. Jadi casting bapak anak ini yang buat saya harus tepat gitu, dan buat saya Ihsan dan Alex Komang ini yang paling tepat. Jadi kalau pertanyaannya kemudian bisa jadi kalau misalnya Ihsannya Iwannya bukan Ihsan, oh ya bisa jadi begitu. Bapaknya bukan Alex Komang. Jadi kalau buat saya formula itu yang harus dipertimbangkan. Harus ada chemistry-nya ya, Mas. Iya. Oke, kalau dilihat di sini ini penting buat mahasiswa yang pengen jadi director, pilih cast yang paling mantep. Kalau misalkan kamu nggak mantep, ya sudah, muka filmmu itu yang jadi pertaruhan gitu loh. Jadi seperti tadi kata Mas Iva, cast harus oke. Nah tadi saya masih agak bingung Mas, berarti ini ada proses audisi atau sebenarnya ini modelnya lebih ke melobi? Ada proses audisi, Jadi kita lama ya, selama development itu kita ada proses audisi itu, karena audisi kalau bicara tentang profesional semua bisa bermain dengan baik gitu, tapi audisi lebih untuk mix and match susunannya tadi. Karena poin utama dari film ini adalah keluarga yang ada di rumah itu gitu, dan rumahnya sangat kecil dan akan ada 7 orang di situ. Jadi kalau buat saya ketika chemistry antara keluarga dan anak ini nggak jadi, itu masalah besar. Oke, nah saya mau tanya dengan Pak Alex nih, dari tadi diem aja gitu. Pak, pengalaman membintangi film ini nih bagaimana Pak? Ada pengalaman tersendiri yang unik yang mungkin bisa di-share ke mahasiswa di sini, Pak? Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Ya, setiap kali pengalaman memasuki satu dunia baru, dunia film itu selalu punya hal yang unik lah. Tapi satu hal yang saya nggak pengen ngomongin tentang yang unik, karena setiap kelompok itu yang memang sesungguhnya punya keunikannya. Kebetulan saya memulai di film, di industri film itu saya kira banyak yang baru lahir mungkin ya. Ada yang belum lahir malah misalnya.
Misalnya saya di teater populer itu sendiri itu kan sampai Teguh Karya meninggal ya. Saya kira saya hanya punya pengalaman bekerja dengan sutradara yang sama, terus dengan tim yang sama. Nah, waktu saya diajak atau ditelepon oleh stafnya Mas Edwin ini, ya saya ingin tahu dulu apa sih yang mau dibikin kan. Yang mau dibikin tuh novel Nine Summers and Autumns ini. Sementara saya belum pernah baca juga ya. Saya akhirnya ketemu dengan Dewi Irawan, ketemu dengan Mas Edwin. Setelah saya diceritakan, saya dikasih buku, ya saya mau. Karena hal yang paling penting buat saya, yang membuat saya mengiyakan, meskipun iya saya belum tentu nanti di pihak produksi mengiyakan juga, tapi setidaknya saya mengiyakan karena ini sebuah film yang mengambil buat saya narasi utama tentang Indonesia. Narasi utama dari kita itu kan keluarga. Kita bukan mafioso, bukan gangster, bukan itu, tapi keluarga. Dari keluarga itulah nantinya dia akan jadi siapa, jadi apa. Suksesnya seseorang itu peranan keluarga itu nggak bisa dihilangkan. Pasti ada yang berkorban di sana. Berkorban dalam pengertian yang mensupport. Seperti di kisah-kisah ini juga gitu. Ada yang tadi dikasih tahu kakaknya yang paling tua, dia menunda kesempatan kuliah karena dia perlu mencari dana untuk mensupport adik-adiknya dulu. Nah, ini kan peranan kakak itu yang dari keluarga ini yang berkorban, yang itu juga ibunya bahkan lulus SD pun enggak. Bapaknya sebagai tukang supir angkot, pasti pendapatannya kita bisa ukur gitu, tapi bisa mengantar anak-anaknya sampai kepada pendidikan tinggi, ini sebuah effort yang luar biasa. Nah, narasi-narasi yang semacam ini yang menurut saya perlu dikembangkan, perlu dipresentasikan supaya memberi inspirasi kepada masyarakat yang lain, bahwa nggak boleh kita itu, nggak boleh kita itu mengeluh, nggak boleh kita minder, nggak boleh kita terima apa adanya dan sebagainya. Nah, yang unik di sini pun saya kira saya masuk ke wilayah yang juga selama ini berbeda. Jadi punya karakter sebagai playboy pasar di Malang. Memang ini bapaknya konon dulu itu playboy pasar itu. Jadi kalau dia lagi narik angkot itu anak-anak cewek SMA itu nggak mau turun-turun gitu tuh. Mungkin karena orangnya menyenangkan, saya kira itu ya. Nah, dan dalam setiap produksi film, kalau ini memang sebuah keluarga, ya kami bangun ini sebuah keluarga. Artinya saya dengan Dewi Irawan, dengan keluarga-keluarga yang ada, ya baik juga para staf, para kru dan sebagainya, ini menjadi keluarga baru, keluarga besar. Karena menurut saya penting kalau membuat film itu menjadi teamwork yang kuat, yang satu sama lain itu bisa memberi penghargaan, bisa tahu posisinya, tahu berbahasanya itu. Bahkan seperti yang saya tahu, misalnya selama Teguh Karya kalau bikin film itu pasti orangnya sama, krunya sama, dan bahkan pemainnya kok ya
paling dulu itu Slamet Raharjo, belakang Christine Hakim, itu sama-sama. Nah, mungkin dia punya kekhawatiran kalau untuk orang yang lain, ya pasti ada yang muncul juga dari luar gitu. Tapi kenapa orang-orang ini itu jangan-jangan karena dia merasa bahwa apa yang dia mau itu sudah terbaca oleh krunya, oleh teman-teman kerjanya. Bahkan misalnya Akira Kurosawa itu pasti Toshiro Mifune itu misalnya. Itu selalu begitu. Scorsese pasti Robert De Niro, pasti orang-orang Harvey Keitel, orang-orang yang itu Coppola. Ya, jangan-jangan gitu bahwa keluarga cara membuat film itu ya tim ya, dimana satu dengan yang lain antara pemain satu dengan pemain yang lain, antara pemain dengan kru, dengan sutradara, itu yang menjadi sebuah keluarga yang mengerti. Ini sebuah tim yang bahkan nggak semuanya harus cara berkomunikasinya itu dengan bahasa yang verbal. Bahkan begini aja, oh nggak berkenan dia, misalnya gitu. Ada hal-hal yang kayak gitu. Nah, ini yang kebetulan ini terkembangkan dengan baik di tim ini. Bahkan dengan keluarganya Iwan Setiawan itu pun kami jadi bersaudara, karena kita kalau makan itu di situ semua udah kayak ini. Nah, kira-kira itu yang. Oke, ini menarik. Tadi saya juga dapat bocoran dari Mbak Dea. Katanya nih selama proses pembuatan tim kru dan cast sempat tinggal dengan keluarganya Mas Iwan, betul? Oke, mungkin bisa diceritakan kali ya Pak Alex ataupun Mas Iva. Saya dulu ya. Saya ini kami ini memang kebetulan nih orang-orang yang seperti yang Mas Edwin bilang, mungkin memang orang yang pertama, tapi kami pembujuk yang baik. Makanya Iwan Setiawan langsung jatuh hati ke dia untuk percaya, setidaknya untuk convince si Iwan bahwa ini sebuah tim yang akan gagasan kamu akan menjadi film yang besar, yang baik gitu mungkin. Nah, kami pun begitu. Nah, waktu hari pertama ya kita datang ya, memang udah disiapkan catering itu ada ya, tapi kebetulan ya ibu itu masak gitu ya, kita makan, mereka menganggap kami ini orang Jakarta itu pasti orang orang yang orang ningrat ya, pikirnya begitu, bahwa kita makan ya seperti makannya kebutuhan yang ini, dan begitu rasanya enak ya, kita duduk di lantai yang semua itu yang membuat beliau itu yang di sana sebagai tuan rumah itu merasa bahwa ini bukan orang lain, gitu. Nah, ini terbina terus menerus sampai syuting di Malang itu selesai. Kita ya menjadi memang kadang-kadang kalau butuh sesuatu yang ini ya disupport dari rumahnya Iwan gitu misalnya. Jadi di samping kita membuat film, kita juga membuat sebuah hubungan keluarga dengan pihak-pihak yang lain. Karena menurut kami film itu mesti lahir itu ya bisa mencerahkan orang, membangun sesuatu yang baik, saya kira itu. Oke, jadi kalau saya bisa sum up, itu berarti untuk membuat satu film kita butuh teamwork yang kuat, dan kita juga harus mau membaur. Kita harus mau belajar sosialisasi. Kita mau bikin film yang seperti itu ya, kita harus tahu hidup di seperti itu tuh seperti apa. Jangan maunya egois gitu, mau menang sendiri, nggak bisa. Nah, itu yang mungkin harus dipelajari ya dari pengalaman mas-mas dan bapak ini, bahwa untuk membuat satu film yang bagus, kerja sama tim itu adalah hal yang sangat penting. Nggak bisa yang namanya ini punya gue, ini urusan gue, nggak bisa. Film itu adalah pekerjaan milik bareng-bareng. Jadi tidak bisa hanya pekerjaan satu individu. Saya tambahin sedikit ya.
dari pengalaman saya tumbuh di mengenal industri film itu, di tempat kami di teater populer itu memang ditekankan ini nggak ada bintang di sini. Kalau mau bintang ya di luar, bukan di sini. Artinya nggak ada yang utama di sini. Bahkan yang bagian konsumsi itu pun punya peranan yang penting di sini masing-masing gitu. Nah, ini kan melatih untuk kalau nggak ada dia pincang. Artinya hargailah sesuai dengan posisi dia. Toh dia juga memang bisa mensupport kita gitu. Ini jadi tim. Nah, ini mungkin menarik gitu. Soalnya saya juga pernah melihat waktu Christine Hakim di sana, dia kok yang ngepel di sana, kok ya nyapu. Terus saya tanya, loh kenapa itu? Ya memang orang untuk latihan dia juga harus bertanggung jawab untuk itu. Jadi nggak ada bintang di situ. Itu sebuah permulaan yang menurut saya baik. Terima kasih. Jadi semua orang sama. Tidak boleh ada yang menganggap bahwa dirinya lebih dari yang lain. Ingat ya. Jadi nanti kalau bikin film masing-masing, ingat itu dari para senior loh di sini yang sudah malang melintang tuh bisa ngomong begitu. Apalagi kalian yang baru-baru harus diingat, harus diikuti. Nah, saya pengen tahu, mungkin teman-teman yang lain juga mau tahu. Di sini tuh suka dukanya bikin film ini apa sih? Saya lihat kayaknya film ini dibuat di Indonesia dan di New York. Tadi juga dapat bocoran katanya waktu di New York tuh sempet yang ada kena badai Sandy apa? Oke, jadi sempat kena badai Sandy. Jadi jadinya akhirnya tidak sesuai dengan deadline gitu. Nah, bagaimana cast dan kru menghadapi hal tersebut? Ya, kalau ada suka dukanya banyak banget ya. Kalau sekarang, apalagi sekarang gitu, kalau ingat pasti banyak sukanya lah. Beberapa poin yang diceritain Mas Alek tadi gitu, bahwa apa ya, bisa dibilang sekarang udah berapa bulan setelah syuting berakhir aja kita masih benar-benar merasa ini relationnya sangat kuat gitu. Dan yang paling saya ingat banget sebenarnya, saya dulu sebenarnya agak saya sadar bahwa saya mengambil sebuah keputusan yang cukup beresiko waktu itu gitu. Di saat ini adalah film adaptasi pertama saya yang diadaptasi itu semuanya masih hidup gitu, kecuali bapak meninggal pada saat kita development ya gitu. Itu sebenarnya udah prosesnya udah berbeda daripada kita mengadaptasi seorang tokoh yang udah nggak ada misalnya gitu. Nah, pada saat kita nyari, hal yang paling saya ingat adalah pada saat kita nyari lokasi yang mendekati pada tahun itu dan sebagainya, kita justru menemukan titik yang sebenarnya itu benar-benar di kampungnya rumah Mas Iwan, keluarganya Mas Iwan Setiawan yang asli gitu. Dan itu buat saya sempat berpikir bahwa ini sebenarnya kalaupun akhirnya saya memutuskan lokasinya di sini, ini ada dua kemungkinan nih gitu. Kemungkinan pertama adalah memang akan sangat membantu sekali gitu, karena semuanya menjadi sangat dekat, energinya menjadi sangat dekat gitu. Karena itu yang paling penting dalam saya berproses, bahwa energi keluarga itu dan sebagainya itu harus dirasakan gitu. Dan yang kedua, produksi ini jadi benar-benar kacau karena kita kemungkinan yang kedua bisa sangat terganggu gitu, karena kita mengadaptasi sebuah cerita di tempat cerita itu berasal gitu. Otomatis kita berada di sekeliling orang-orang yang tahu cerita itu sebenarnya. Dan kalau orang-orang itu tidak menyikapi dengan sudut pandang dan cara yang bagus, itu bisa prosesnya bisa sangat terganggu gitu. Dan tapi saya berani mengambil keputusan karena memang saya paling nyaman memfilmkan sesuatu kalau itu based on kejadian nyata atau itu buat saya paling enak adalah mengcapture energi dari titik yang paling dekat dari lokasi itu gitu. Itu yang paling
memudahkan, tapi juga bisa sekaligus paling menyulitkan. Tapi setelah ketemu dengan keluarga Mas Iwan, ketemu dengan Mas Iwan, terus ketemu dengan tetangga-tetangga, saya berani mengambil keputusan itu. Kita bahkan syuting tepat di kampungnya Mas Iwan sendiri, karena semuanya itu sangat welcome sekali gitu, energi mereka bagus sekali gitu. Bahkan makanan itu bisa dibilang nggak pernah berhenti karena tetangga ngasih apa, ini ngasih apa gitu. Bahkan kita syuting, jadi itu kayak bener-bener kita syuting di set real tapi kayak studio aja, karena syuting sampai malam juga nggak ada masalah, nggak ada yang merasa terganggu gitu. Bahkan mereka sangat respect gitu dengan produksi kita gitu. Jadi itu yang bahkan yang paling inget ya, pas perpisahan kita harus pindah pun itu menjadi sangat menjadi sangat emosional, karena kita udah hampir sebulan di situ gitu. Itu yang paling saya ingat. Terus kemudian tentang cerita di New York, sebenarnya kalau buat saya Sandy itu justru pengalaman yang menyenangkan sekali gitu, karena untuk orang New York pun pada saat Sandy itu juga buat mereka itu peristiwa yang kejadian mati lampu aja selama berapa hari ya itu Pak Edwin ya, kejadian mati lampu yang buat saya itu biasa banget, buat mereka itu luar biasa, karena ada ibu-ibu yang udah 20-an tahun tinggal di New York dan belum pernah mati lampu gitu, dan malam itu mati lampu. Jadi buat saya juga, loh ternyata mati lampu buat mereka problem sekali, karena mereka tinggal di lantai 60, lantai 50 yang kalau mati lampu harus ini terus naik tangga, kemudian jadi yang itu pengalaman yang buat saya, apalagi untuk seorang pembuat film gitu ya, mau film ini kemudian ada beberapa shot yang jadinya nggak keambil, tapi dari awal memang semua film saya menyikapi produksi itu, menyikapi proses itu dengan bisa saya bilang dengan organik gitu, dengan saya nggak benar-benar kaku, saya pengen ini harus ini, saya pengen ini harus ini, enggak, dalam karakter, dari mulai reading, ngomongin emosi apa pemain dan sebagainya, saya nggak pernah bilang ke kru atau ke pemain gitu bahwa oke, kayak gini ya, janjian harus kayak gini ya, enggak, karena lokasi itu film kita akan seperti apa, log terakhir skrip kita itu ya pas nanti di lokasi kita akan tahu seperti apa. Bahkan kalau kadang-kadang seminggu hujan gimana, masa kita nggak syuting gitu. Jadi itu yang buat saya itu yang paling penting. Directing itu yang paling penting, itu bukan hanya sekedar aku saudara produser terserah mau ngabisin duit banyak, hujan ya nggak usah syuting gitu. Itu mungkin ada orang yang menyikapi seperti itu. Kalau buat saya asiknya membuat film itu hujan atau bahkan waktu itu Sandy dan sebagainya, itu buat saya justru masuk di film ini ataupun enggak, kita banyak mendapatkan gambar-gambar yang asik banget ya Pak Edwin ya. Itu maksudnya yang justru New York yang biasanya macet luar biasa itu tiba-tiba jadi kosong, sepi gitu terus. Dan memang dari awal mood seperti itu yang saya harapkan. Karena agak mundur ke belakang sedikit, karena pada waktu saya tahu cerita Nine Summer 10 Autumns itu ada di New York, jujur New York itu bukan poin yang buat saya bukan poin menarik yang wah New York kota besar yang film ini akan menjadi megah, perjalanan seseorang akan ke New York, enggak. Tapi itu malah sama sekali nggak menarik buat saya. Tapi buat nggak tahu kenapa saya menyikapi New York itu sebuah kota yang besar, yang orang belum pernah kesana aja merasa dekat gitu, karena nggak tahu, karena mungkin pengucapannya gitu, semua orang bisa diucapkan dengan mudah, entah itu benar atau enggak ya, New York, apa gitu, atau bisa dimainkan ya, kayak misalnya di trailer itu aja udah ada beberapa kali saya pakai gitu, yang seorang ibu gitu yang ngomong New York terus jadi saya tertarik karena New York itu justru bisa mendekatkan film ini ke penonton, bukan kemudian membuat penonton menjadi film dengan kota yang megah kemudian berjarak gitu. Buat saya enggak. Jadi dari awal saya bilang ke Pak Edwin, kalau saya bikin film ini New York tidak akan saya treatment seperti ini gitu. Tapi saya akan New York justru akan saya pakai elemennya seperti ini dan itu yang salah satu poin yang waktu itu cukup krusial buat saya. Dan di lain sisi Pak Edwin setuju gitu. Padahal mungkin kalau produser lain bisa yang enggak, New York itu harus kelihatan besar, harus waktu itu saya ngasih sampel menarik itu
ke Pak Edwin tuh cuman ginilah, kalau ada lagu satunya apa tuh Empire State of yang itu yang R&B itu, satunya lagunya Sting yang Englishman in New York. Nah saya yang pakai yang Sting, bukan New York yang dengan apa hip hopnya itu gitu. Dan Pak Edwin setuju, oke, berarti kita satu frekuensi gitu. Oke, kalau saya pribadi berpendapat tentang New York, saya heran. Kenapa? Tadi saya lihat video behind the scene, nanti akan ditunjukkan, jadi jangan khawatir. Saya tuh heran. Kenapa? Karena kok bisa syuting di New York pakai tripod? Mungkin kalian pada bingung, kok aneh sih Bu syuting di New York pakai tripod? Kenapa? Karena gini, syuting di New York setahu saya itu dilarang pakai tripod. Karena peraturan kota di sana tuh sangat ketat. Orang kalau mau syuting itu biasanya langsung begini atau pakai steadicam, jadi nggak pakai tripod. Makanya tadi saya lihat behind the scene, loh kok bisa pakai tripod, gimana? Itu perizinannya gimana? Nah itu ya juga sesuatu yang menarik juga untuk di share. Jadi bedanya di sana sama di sini tuh gini. Kalau di sini gitu kita bisa syuting yang oke deh, kita bisa syuting di pinggir jalan depan kampus sini, dapat izin, oke. Besok syuting di situ, mau jam berapapun diizinkan gitu. Mau tiba-tiba sutradaranya improve, hujan deh dari sini, oh datengin apa brownware apa, ataupun dipenuhin sampah deh di sini atau apa, atau tadinya janjiannya 20 orang minta nambah lagi deh 100 orang, itu bisa. Tapi dan itu bisa sangat fleksibel ketika ada sesuatu yang nggak ngebolehin satpam, misalnya 60.000 aja kasih gitu, beres misalnya gitu. Jadi kita udah terbiasa dengan syuting yang senyaman itu nyamannya orang Indonesia gitu. Kalau di sana sebenarnya bisa dibilang lebih mudah asal terencana. Misalnya saya mau syuting di jalan ini, oke, bahkan izinnya online aja bisa ya Pak. Itu maksudnya saya mau syuting di jalan ini, oke, di jalan itu mau bikin adegan apa, boleh bikin adegan apa aja, tapi kita ngomong, misalnya saya mau tutup jalan ini karena saya akan bikin mobil terbalik di situ, kameranya 3 titiknya di sini, semua terencana, dan besok harus seperti persis rencana itu gitu. Itu nggak ada masalah. Tapi menjadi masalah saat ada improvisasi sedikit, misalnya tracknya tambah 2 track lagi deh di situ. Itu akan ada orang yang bilang, mungkin line produsernya bilang, oh nggak bisa karena kemarin janjiannya track cuma di trotoar, cuma nambah itu nggak bisa. Karena buat mereka, kenapa mereka harus strict dengan itu? Karena mereka punya union. Kalau misalnya di perizinan tracknya cuma sampai trotoar, tapi bisa sampai menemuin ke jalan sana, dicek siapa ini line produsernya misalnya. Nah orang itu bisa kena sanksi di unionnya, misalnya seperti itu. Jadi semua orang benar-benar bekerja tertib gitu, tapi sesuai dengan plan. Nah waktu itu kita memang dari awal dari sini udah bilang bahwa oh di titik ini kita butuh track, tripod, kamera, lampu misalnya. Oh di sana kita butuh tripod nggak pakai lampu misalnya. Jadi memang waktu itu kita bisa pakai seperti itu karena memang dari awal kita udah bilang apa alat yang kita bawa, apa alat yang kita bawa gitu. Okay. Nah kalau nggak pakai tripod, selama nggak pakai tripod itu ya bedanya. Kalau nggak pakai tripod, nggak izin boleh di mana aja syuting. Nah kita waktu ini memang produksi yang bukan yang seperti itu, bukan yang ya yang penting datangi New York seminggu syuting lah dimanapun. Nah, itu nggak boleh pakai tripod. Tapi kita memang izin dari awal gitu. Oke, nah ini yang kan tadi Mas Siva bilang semuanya harus di plan. Nah tapi kalau misalkan ada hal-hal yang di luar kendali terjadi, terus tadi kan Mas Siva harus fleksibel. Nah itu gimana? Jadi kayak misalkan harus syuting terus ternyata hujan, atau pas ada misalnya pas ada kecelakaan atau apa di dekat tempat yang itu, nah itu bagaimana? Tahulah hujan deh, yang nggak yang ribet-ribet amat gitu. Kalau misalkan itu terjadi itu bagaimana? Ya yang perlu dipikirkan sebenarnya shot itu continuity nggak dengan shot yang lain gitu kan. Kebetulan shot-shot di New York itu banyak sekali yang secara continuity free gitu. Jadi sebenarnya mau jalanan ini basah mau apa gitu, dan yang paling penting buat saya sebenarnya bukan itu, tapi saya memang membutuhkan New York seperti mood yang saya bayangkan yang tadi, bukan New York yang sangat ramai, bukan New York yang, karena memang karakter ini tuh menyikapi New York itu bukan New York yang kota yang gegap gempita metropolitan, enggak, tapi justru dia selalu merasa kangen rumah, dia selalu merasa kesepian di sana gitu. Nah kebetulan kemarin itu
apa ya, walaupun Sandy itu justru mendukung mood yang akan saya sampaikan gitu di film ini gitu. Blessing in disguise. Yeah. Oke, tuh. Ini ya belajar untuk fleksibel. Jadi apapun yang terjadi dicoba untuk memaksimalkan apa yang ada itu sehingga bisa menjadi sesuatu yang baik. Kayak misalkan tadi ada badai Sandy, orang kalau misalkan tidak berpikir fleksibel, tidak berpikir kreatif, waduh, nanti gue gimana nih, harus delay, harus apa, produser pasti udah pusing tuh. Tapi kalau kreatif, fleksibel, bisa jadi oke, bisa jadi bagus. Jadi berpikir kreatif, berpikir fleksibel. Oke, nah terus apa namanya, dari segi producing, dari segi produser ya, Mas, kira-kira kendalanya saat bikin ini tuh apa sih? Terutama ini kan di dua negara ya, satu di Indonesia, satu di New York. Dan di New York itu kan modelan kerjanya tuh kita nggak bisa sepenuhnya pakai punya kita. Dalam artian ada standar, harus pakai orang berapa persen orang mereka, berapa persen orang kita yang nantinya akan berimbas dengan pajak dan segala macamnya. Nah, mungkin Mas Edwin bisa cerita tentang ini. Kalau untuk produksi di New Yorknya sendiri, bukan kebetulan sih, kami memang bekerja sama dengan salah satu production service di sana, Outpost. Itu ini nggak kebetulan juga sih, memang yang punya itu suami istri, istrinya adalah orang Indonesia. Jadi dia sudah 10 tahun tinggal di sana, sehingga komunikasinya sejak awal mudah gitu, dan mereka belum pernah membantu produksi dari Indonesia. Biasanya mereka membantu dari negara-negara berkembang lain, dari Argentina, dari Turki untuk syuting di sana. Sehingga pada saat awal mula kami berkomunikasi, oh mau banget bantu, harus ada orang Indonesia syuting di sini. Ya, kira-kira pesannya dia begitu. Ya udah, kemudian perizinannya sehingga mereka semua yang urus, dan kami berangkat dari Jakarta itu tim yang sangat kecil, sangat minim, itu 7 orang. Mas Iva sebagai sutradara, kemudian Mas Gandang sebagai DOP, ada Mas Dodon asistennya Mas Gandang, kemudian Ihsan sebagai main cast, dan 1 orang yang mengurus Ihsan. Kemudian saya dan Mas Iwan sendiri ikut. Jadi 7 itu sebenarnya yang bekerja benar adalah hanya 4 orang. Mas Iva sutradara, kemudian DOP, 1 orang asisten DOP, dan 1 lagi adalah aktor. Yang 3 orang tim penggembira. Jadi mereka sehingga memang sangat minim. Kru lainnya adalah teman-teman di sana, dan itu pun mereka dari berbagai negara ya, ada orang Turki, ada orang Argentina, semua yang bantu. Dan teman-teman dari warga negara Indonesia yang di sana pun sangat support. Jadi catering mereka yang urus. Kemudian ada 1 scene apartemen itu kita pakai di rumahnya orang Indonesia, ada di Brooklyn. Terus mereka menyewakan, ya bukan menyewakan, mereka memberikan izin untuk kita pakai di situ dengan pengurusan izin yang jauh lebih mudah tentunya. Kemudian dan banyak blessingnya memang seperti Mas Iva bilang tadi, dengan kreativitas Mas Iva tadi. Pada saat Sandy itu kan harusnya kita jadwal syuting 5 hari, kita 9 hari di New York, syuting 5 hari. Gara-gara Sandy akhirnya memang mundur menjadi 9 hari syuting, total stay di sana adalah 13 hari. Tapi ada beberapa tempat yang memang kami akhirnya tidak bisa syuting. Ada scene yang harusnya ada di restoran, tapi karena restorannya kebanjiran kita tidak bisa pakai di situ. Kemudian taman itu yang akhirnya karena taman ditutup, harusnya kita syuting di 1 hari karena masih tutup. Nah, akhirnya kita harus tunggu sampai dia buka kembali, dan itu pas sekali di hari sebelum kita mau pulang. Jadi akhirnya kita bisa dapat scene di taman itu. Dan karena habis badai, jadi langitnya menjadi sangat indah. Kalau tadi ada di scene terakhirnya ada burung-burung terbang itu, ya habis gelap terbitlah terang ya. Jadi habis badai langit itu jadi indah gitu ya. Itu lagi-lagi kebetulan. Kemudian yang di Times Square tadi yang ada gambar Iksan sendiri, itu kan satu lokasi yang hampir selalu penuh. Jangankan untuk pasang tripod tadi, untuk foto seperti turis aja itu kita udah susah, ada kesenggol orang kiri kanan gitu, kita mau pose ada yang lewat. Di situ kita bisa dapat scene yang relatif kosong sesuai dengan mood yang Mas Iva mau. Dan sampai orang sana yang bantu kita bilang, dulu pernah ada film Vanilla Sky Tom Cruise beberapa tahun lalu, kalau teman-teman ada yang pernah nonton. Mereka memblok Times Square
dengan biaya ratusan ribu dolar untuk membuat Times Square kosong dan Tom Cruise bisa jalan sendiri. Dan kita tidak keluar ratusan ribu dolar, jadi Times Square hanya pernah sepi saat Tom Cruise dan Mas Iva syuting. Oke, mungkin dari tadi saya kasih bocoran. Kalian penasaran kali ya? Sebenarnya behind the scene-nya kayak apa sih? Yuk dilihat dulu yuk. Behind the scene-nya kayak apa sih? Mari Isul. Sekedar cerita tentang mimpi, tapi bagaimana keluarga itu saling support sampai akhirnya keluar dari permasalahan-permasalahan mereka. Di sini diceritakan gimana seorang sopir angkot yang punya anak 5, gimana seorang istri sopir angkot yang tidak lulus SD akhirnya bisa membawa anak-anaknya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kamu nggak takut gelap-gelap begini? Wan gak takut hantu, Bu. Aku takut miskin. Yang kecil itu cerdas, penakut, suka main sama ibunya, terus suka main sama kakak-kakaknya yang cewek, terus males bantu bapak. Anak-anak itu menurut dia nggak mesti yang kayak bapaknya pengenkan, nggak mestilah apa yang di dalam pikiran bapaknya itu. Jadi menurut dia itu berbeda, pola pandangnya, pola pikirnya dia itu berbeda sama bapaknya gitu aja. Aku diterima untuk Bogor tanpa tes. Bogor gak butuh awakmu. Omah iki sing butuh awakmu. Sebetulnya yang menjadi kenapa saya tertarik di sini yaitu siapa orang-orang yang membuat ini, dan saya merasa bahwa kalau saya terlibat akan menyenangkan gitu ya dengan kerja seperti ini. Scene yang paling sulit adalah ketika dimarah-marahin sama bapak. Saya nggak bisa jawab, nggak bisa apa, cuma nangis aja. Kalau saya banting pintu, saya keluar. Kamu tuh pinter loh, Sa. Opo, awakmu nggak nerusno kuliah? Enggak lah, Ci. Gantian sama adik saya. Kalau saya kan bisa nyusul nanti. Menurut aku, yang paling susah sih tidak bahasa Jawa, karena aku Jawa Tengah gitu, dan Jawa Tengah dan Jawa Timur tuh jauh banget gitu, dan itu menurut aku tantangan terbesar, karena lebih baik aku nggak bisa bahasa Jawa lalu aku belajar daripada aku tahu bahasa Jawa terus aku belajar gitu. Jadi ini itu Jawa Tengah, ya sorry gitu, jadi sering banget ngulang gara-gara itu. Mas Ivan, apa pilih tempatnya antara memilih? Mas Ivan ya? Aku juga kita mau tenang. Sini gua aja nyetir deh. Kayaknya itu udah paling seru ya, adegan waktu di mobil itu yang satu keluarga naik mobil terus di Ihsan yang nyetir itu semua pada tegang. Maksudnya sebenarnya gini sih, mungkin bukan, kalau saya pribadi bukan karena nggak percaya sama Ihsan ya, tapi itu kan mobilnya tuh depannya ada kamera gede banget kan, takutnya tuh dia nggak bisa jalan, terus nggak bisa ngeliat jalan, terus jalannya kan pinggirnya banyak jurang-jurang gitu kan, apalagi saya lagi hamil.
ketika kita memvisualkan bahasa novel ke gambar, ke visual, itu punya ini yang berbeda ya, punya komposisi yang berbeda pasti, dan penggemar-penggemarnya itu sih yang menurut saya menjadi sebuah tantangan buat kami. Kamu punya hubungan kayak gini gak sama orang lain? Yang kayak gini itu yang kayak gimana maksudnya, dah? Iya, sedekat ini, Wan. Sedekat aku sama kamu. Ya, jadi kayak aku awal pas lagi big reading ketemu sama sutradara, ketemu sama Astrada, ketemu sama produser, sama pemain-pemain semua. Itu tuh yang sangat mengesankan, itu orang-orang yang sangat membangun suasana kalau kita tuh memang keluarga, kalau kita tuh memang satu tim. Itu yang sangat mengesankan. Do you know how many people would kill for that job? Really? Do you realize what you're just doing? Lewat film ini kami ingin mengenalkan sebuah gagasan tentang mimpi Indonesia atau Indonesian Dreams, yaitu mimpi yang bukan hanya tentang keberhasilan dalam karir atau kesuksesan secara materi, tapi lebih dari itu sebuah mimpi untuk membentuk dan membangun satu keluarga yang utuh, yang penuh cinta dan kebersamaan. Where are you from? Doesn't matter where I'm coming from, as long as I know where I'm going. So, where are you going?